Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari Prodi PGSD semester 7 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kurikulum prototype. Nah, adapun bagian dari kurikulum prototype ini yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum prototype, yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum prototype, yang ketiga yaitu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype, yang keempat yaitu implementasi kurikulum prototype dalam dunia pendidikan, dan implementasi kurikulum prototype di sekolah dasar. Nah, langsung saja kepada bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum prototype, di mana kurikulum prototype merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 atau 2023. Nah, kurikulum prototipe juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini merupakan terobosan pada masa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari mitigasi hilangnya pembelajaran atau learning loss di masa pandemi. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari kurikulum prototype, di mana yang pertama yaitu kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat mendukung pemulihan pembelajaran. Artinya bahwa pengembangan soft skill dan karakter fokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level. Nah, yang kedua yaitu kurikulum prototype ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Artinya bahwa kurikulum prototype ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu berorientasi holistik, berbasis kompetensi dan bukan konten, serta dirancang sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Yang ketiga yaitu kurikulum prototype mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum prototype telah diimplementasikan di sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan atau SMKPK sejak tahun 2020. Nah, terbukti bahwa kurikulum prototype ini sudah diterapkan di pusat sekolah keunggulan. Artinya bahwa kurikulum prototype ini sudah terpercaya diterapkan di sekolah unggul. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum prototype. Yang pertama yaitu sebagian guru dan sekolah masih memerlukan penguatan kapasitas dalam mengimplementasikan kurikulum prototype ini, terutama dalam memanfaatkan informasi karakteristik keragaman peserta didik untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa yang berkebutuhan khusus diperlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan. Yang terakhir yaitu guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian pada KI1, KI2, KI3, dan KI4 untuk setiap siswa. Hal ini dikarenakan setiap siswa tentunya memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype. Yang pertama yaitu hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 2013 yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah, dan peserta didik.
Yang ketiga yaitu mapel informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi yang penting dan sangat perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Yang keempat yaitu pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu tidak memberikan keluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat. Yang kelima yaitu pendekatan tematik jenjang PAUD dan SD dan mata pembelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Nah, yang keenam yaitu struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan peminatan kurang memberikan keluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Yang kedua yaitu rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Yang keempat yaitu masih banyak pengawas, kepala sekolah, dan guru yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasar, diversifikasi, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Yang kelima yaitu sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, dan guru, kemampuan dan kinerja guru, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum prototype, di mana pada kurikulum prototype ini orientasi holistik, yaitu artinya bahwa kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua yaitu kurikulum prototype ini berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum prototype ini yaitu kontekstualisasi dan personalisasi. Artinya bahwa kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum prototype mendorong kemampuan siswa dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, serta kreativitas. Nah, yang kedua yaitu fokus pada materi esensial yang telah dijelaskan tadi. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan karakter, di mana kurikulum 2013 ini sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur berikutnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek.
Nah, selanjutnya yaitu rata-rata jumlah kompetensi, di mana kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Yang kedua, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Yang ketiga, rata-rata jumlah kompetensi pada kurikulum prototipe untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Nah, yang pasti bahwa kurikulum yang berlaku pada saat ini atau 2013 ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun dan struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Sementara pada kurikulum prototipe menerapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Nah, yang kedua yaitu kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu implementasi kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum prototipe pada jenjang PAUD. Nah, pada jenjang PAUD ini yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter. Yang kedua yaitu melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Dan yang ketiga yaitu fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Dan yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya yaitu di jenjang SD, di mana pada jenjang SD ini penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang pertama yaitu untuk memahami lingkungan sekitar, mata pembelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Nah, yang kedua yaitu integrasi komputasional, di mana computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, yang ketiga yaitu bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Artinya bahwa pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Yang selanjutnya yaitu pada jenjang SMP, di mana pada jenjang SMP ini penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Yang kedua yaitu panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek ini yaitu untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Yang selanjutnya yaitu pada jenjang SMA, di mana pada jenjang SMA ini yaitu lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa. Yang kedua, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Yang ketiga, pada kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai surat kelulusan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir pada jenjang SLB, di mana pada jenjang SLB ini capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum.
Yang ketiga, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.